Penerapan psikologi dalam perspektif humanistik. Halo, pernahkah kamu mendengar tentang perspektif humanistik dalam psikologi? Tetapi sebelum itu, mari cari tahu apa tujuan dari video ini. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan salah satu perspektif kepribadian, yaitu perspektif humanistik, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa pengertian dari kepribadian dan perspektif humanistik? Kepribadian menurut psikologi adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Perspektif humanistik atau teori humanistik adalah salah satu pendekatan dalam psikologi, khususnya kepribadian manusia. Perspektif humanistik sebagai salah satu pendekatan kepribadian merupakan proses memanusiakan manusia, di mana setiap individu diharapkan mampu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan pada lingkungan di sekitarnya. Pernahkah kalian dihadapkan pada suatu situasi yang mengharuskan kalian untuk mengambil keputusan? Jika pernah, apa yang kalian lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Tentunya, kalian pernah merasa ragu atas keputusan yang kalian buat. Mungkin, kalian merasa tidak mampu untuk membuat keputusan yang efektif. Kalian mungkin merasa tidak yakin apakah keputusan yang kalian buat itu benar atau salah. Tanpa kalian sadari, hal ini akan memunculkan rasa tidak percaya diri pada diri kalian dan membuat kalian selalu merasa gelisah dan cemas ketika dihadapkan pada situasi seperti itu lagi. Oleh karena itu, kalian akan memilih menghindar setiap kali dihadapkan pada situasi seperti itu lagi, agar kalian tidak merasa cemas lagi dan untuk mempertahankan konsep diri kalian. Melihat hal tersebut dari sudut pandang psikologi humanistik, menurut Carl Rogers, manusia akan merasa gelisah ketika konsep diri mereka terancam. Untuk melindungi diri mereka dari kegelisahan tersebut, manusia akan mengubah perbuatannya sehingga mereka masih akan tetap mampu berpegang pada konsep diri mereka. Carl Rogers merupakan seorang psikolog yang menjadi salah satu tokoh perspektif humanistik. Carl Rogers dikenal dengan teorinya yaitu pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau client-centered therapy. Terapi berpusat pada klien ini bergantung pada klien untuk menjadi katalisator untuk penyembuhan mereka sendiri. Menurut Carl Rogers, manusia yang sehat adalah manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Menurut Rogers, ketika orang menekan kecenderungan untuk aktualisasi diri, mereka akan menyadari rasa sakit emosional dan penderitaan, serta potensi mereka tidak pernah tumbuh sepenuhnya. Rogers percaya pada kekuatan masing-masing dari kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Dengan menemukan kemampuan kita sendiri, kita dapat menemukan solusi untuk masalah yang mengganggu kita. Dalam terapi berpusat pada orang, terapis bertindak sebagai model untuk komunikasi, tetapi tidak memberikan jawaban untuk klien. Misalnya penerapannya dalam proses pembelajaran, yaitu perspektif humanistik digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Mengingat perspektif humanistik bertujuan untuk membangun individu untuk menggali potensinya, maka dengan menggunakan perspektif humanistik, tujuan pembelajaran ini akan ditetapkan sesuai dengan bagaimana seseorang bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Tujuan yang akan dicapai pun akan disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan tertentu yang akan sangat membantu dalam proses pembelajaran sistematis. Yang kedua yaitu membantu siswa untuk menjadi lebih aktif di kelas.
Siswa yang dilibatkan untuk aktif adalah contoh penerapan perspektif humanistik dalam pembelajaran lainnya. Siswa akan lebih antusias ketika kemampuannya dianggap sangat berguna dan sangat dihargai. Ia tidak akan merasa kecil hati hanya karena tidak mampu baik dalam suatu bidang pelajaran. Perspektif humanistik memang memiliki pendekatan yang komprehensif untuk membantu seseorang berkembang dengan lebih optimal. Yang ketiga yaitu membantu siswa dalam membuat peta konsep. Penerapan lainnya yaitu dalam membantu siswa membuat peta konsep dari apa yang telah dipelajari. Siswa akan lebih suka memahami sesuatu berdasarkan caranya sendiri. Selebihnya, siswa yang kemudian akan membuat ringkasan, kesimpulan, dan lain sebagainya dari hasil pembelajaran yang sudah ia lakukan. Yang keempat, menentukan strategi belajar. Penentuan strategi belajar yang tepat juga bisa dilakukan melalui penerapan perspektif humanistik ini. Seseorang bisa menjadi lebih cepat dalam berkembang karena mendapatkan strategi belajar yang tepat. Perspektif humanistik tidak berusaha memaksa orang untuk mengikuti standar tertentu. Apa yang menjadi potensinya, itulah yang berusaha ditonjolkan. Tentu semua akan sepakat dengan konsep menarik ini. Strategi belajar yang tepat juga dapat membantu untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang memang sesuai. Tidak ada lagi standar baku yang dipukul rata bagi setiap individu, sebab masing-masing individu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil dari pembelajaran. Proses dan hasil dari pembelajaran bisa dievaluasi dengan lebih baik menggunakan aplikasi dari perspektif humanistik. Kita mungkin sudah sering mendengar bagaimana kemampuan seseorang akan dipukul rata dengan suatu standar. Padahal kemampuan seseorang berbeda-beda. Inilah yang perspektif humanistik tawarkan, di mana penilaian tersebut harusnya dievaluasi sesuai dengan kemampuan individu. Demikian pemaparan isi dari video kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati.